Mohon dibantu dengan cakep. Pergi ke pasar membeli jeruk. Cakep. Jangan lupa membeli tomat. Cakep. Semoga ibu-ibu hari ini tidak mengantuk. Amin. Agar dapat ilmu manfaat dunia akhirat. Amin. Tapi di tempat kita hari ini, yaitu di Masjid Al-Huda, kita dapat menuntut ilmu. Maka dari itu marilah kita siapkan diri kita untuk bersama-sama menerima ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Abdul Hamid Syukur MAG. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Masya Allah. Jangan ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala hadihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rukun salat ya? Rukun salat ya? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa arkanus sholati salah satu aqsamin. Al-awwalu qalbiyun wa huwa an-niyatu pakot. Wa arkanus sholati, dan adapun rukun-rukun sholat, salah satu aqsam, ada 3 bagian. Al-awwalu qalbiyun. Yang pertama qalbiyun. Qalbiyun itu hati, qalbu. Wahwa an-niyatu pakot. Hati itu yaitu niat saja. Niat saja. Wa antakuna fil qiyam, dan adanya itu ketika kita dalam keadaan berdiri. Asani yang kedua, rukun sholatu al-qauliyah, ucapan. Jadi rukun sholat dibagi 3 tadi. 1 qalbiyun, bangsa hati. 2 qauliyah, bangsa ucapan. Wahia, yang bangsa hati apa tadi Bu? Niat. Niat. Kita sebut-sebut dulu ya. Kemudian yang kedua, rukun sholat itu bangsa ucapan. Wahia khamsah, ada 5. Takbiratul ihram. Pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu di awal sholat ya. Wa qiraatul fatihah, kemudian membaca apa? Fatihah fi kulli rakaatin, tiap-tiap rakaat. Wa qiraatut tasyahud, dan membaca tahiyat. Wassalatu ala nabi, dan membaca sholawat kepada nabi. Wassalam, dan ucapan salam di akhir sholat. Itu rukun sholat yang bangsa apa? Ucapan. Kalau bangsanya tadi apa contohnya? Cuma 1, niat ya. Yang bangsa ucapan ada 5. Takbiratul ihram,
membaca surah Fatihah, kemudian tahiyat, kenapa Bu? Sholawat kepada Nabi, kemudian salam. Nah itu rukun sholat yang bangsa ucapan. Salah suha yang ketiganya bil qadatil akhirah. Nah, ini dulu lah. Satu-satu dulu. Silakan Bu, yang muda. Ya pokoknya baca semua. Dari awal rukun sholat. Rukun salat dari segi tempatnya ada 3 macam. Ya. Pertama, rukun yang tempatnya hati. Hati Ya. disebut kolbu karena memikirkan banyak urusan. Jika Nabi SAW mengangkat pandangan ke langit, beliau berkata, Ya betul itu. atau karena hati adalah inti badan, rukun yang tempatnya hati adalah niat saja, sedangkan mengucapkannya hanyalah sunat hukumnya untuk membantu hati, dan karena ada ulama yang mewajibkannya. Syarat niat ada 2. Pertama, bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya. Tidak boleh mendahulunya maupun sesudahnya. Kedua, niat dilakukan ketika berdiri dalam sholat fardu dan menghadap kiblat. Kedua, rukun yang berupa ucapan dengan lidah. Rukun ini ada 5 sebagaimana berikut. Ya. Takbiratul ihram pada permulaan sholat, membaca Al-Fatihah tiap rakaat ketika berdiri jika berdiri itu wajib bagi imam, makmum dan orang yang sholat sendirian. Membaca tasyahud, salawat kepada Nabi, salam pertama pada akhir sholat, ketiga rukun terakhir dilakukan dalam duduk terakhir. Ya. Syarat kelima rukun tersebut adalah sebagai berikut. Seluruh hurufnya didengar oleh telinga orang yang bersangkutan apabila dia tidak tuli dan tidak ada gangguan pendengaran, baik angin maupun gaduh atau hal sejenis, seperti telinga tersumbat. Jika ada gangguan, maka dia harus mengeraskan suaranya. Sekiranya seandainya dia tidak tuli atau gangguan itu sunnah, dia bisa mendengar. Tidak mengurangi sedikit pun dari tasbihnya. Tasbih takbiratul ihram 1, tasbih minimal salam 1, tasbih minimal tasyahud 16, tasbih tasyahud paling sempurna ditambah 5, tasbih minimal salawat Nabi 4, tasbih al-fatihah 14. Jika seseorang mengurangi satu dari tasbih-tasbih tersebut, maka bacaannya tidak sah, baik dia sengaja atau lupa. Namun apabila dia tidak membaca tasbih pada kata iyyaka dengan sengaja dan maknanya maka dia kafir. Sebab kata iyyaka itu artinya kami menyembah cahaya mataharimu. Apabila dia lupa atau tidak tahu, maka dia sunat sujud sahwi dan dia harus mengulangi bacaan dengan benar. Lanjut Pak Ustaz. Enggak, cukup. Baik Ibu, rukun sholat itu hal-hal yang harus dilaksanakan ketika sholat. Rukun harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti sholatnya tidak sah. Nah, rukun sholat itu dibagi 3. Pertama, bangsa apa tadi? Ya, bangsa hati. Nah, niat. Contohnya niat. Jadi niat itu tempatnya di hati. Karena rukun yang bangsa hati. Jadi bagaimana kalau yang usoli? Kan kita suka usoli dulu tuh, usoli fardhu dhuhri. Itu belum niat. Belum niat itu, Bu. Pernah dijelaskan itu untuk kesiapan kita, kehati-hatian kita sebelum sholat. Jadi untuk menolong lisan ke hati. Jadi fokus kita tuh mau sholat, bukan mau apa-apa, mau sholat kita dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika usolli,
Yang lisan tuh. Itu persiapan itu sebetulnya. Sehingga kita tidak ke hal-hal yang lain. Tidak ke hal-hal mau kondangan, mau arisan atau apa lagi. Kita fokus mau sholat. Nah, itu di pemahaman kita. Kalau di yang lain kan nggak perlu. Datang berdiri langsung aja Allahu Akbar, nggak usah usolli lagi di yang lain. Nah kita rata-rata kan usolli dulu kita. Bahkan di wudhu pun nawaitul wudu'a kita begitu ya. Selalu terucap amal lisan. Nah itu untuk mempersiapkan diri supaya lisan bisa nolong ke hati. Karena kalau ibu mau sholat misalnya ngomong dulu nih, jadi nggak ntar kemana? Ke sana. Sama siapa? Ada yang nganter. Jadi nggak fokus ke sholat kita, jadi fokusnya kemana? Mau pergi. Akhirnya yang belakang ikut. Tapi kalau semuanya fokus mau sholat, semuanya usolli fard, jadi fokus kita tuh mau sholat, bukan mau kemana-mana. Nah itu maknanya Bu. Sehingga berikutnya adalah tundukkan mata ke tempat sujud atau lihatkan mata ke tempat sujud. Jadi udah fokus sholat kita. Kan ada orang mau sholat suka ngobrol dulu kan, banyak. Nah itu keliru. Nah jadi niat itu bangsa hati. Oleh karena itu niat itu harus di hati. Muta'alliq bil qalbi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a basarahu ila sama. Tatkala Rasulullah mengangkatkan matanya ke langit, qala beliau berdoa Bu. Ini doanya nih. Ya musarrifal qulubi sabit qalbi ala dinika. Ada lagi di sini ala ta'atika. Wahai zat yang membulak-balikan hati, sabit qalbi, tetapkan hatiku ala ta'atika, untuk taat hanya kepadamu. Nah ini juga bisa dibaca Ibu, mau apapun di awalnya dibaca ini supaya kita khusyuk lah. Mau sholat boleh dibaca, mau ngaji boleh dibaca, mau pergi ke pasar walaupun ada doa safar boleh lah, supaya walaupun di pasar kita ingat sholat gitu ya, bukan ingat bubur, bukan ingat sirup, walaupun itu perlu. Artinya ketika waktunya sholat ya sholat, sehingga tidak akan terebat dengan masalah-masalah duniawi. Ini penting. Ya musarrifal qulub sabit qalbi ala ta'atika. Di riwayat yang lain ala di nikah boleh. Kalau ala di nikah dalam agamamu, kalau ala ta'atika dalam ketaatan hanya kepadamu. Ya musarrifal qulub sabit qalbi ala dinika, atau juga boleh ala ta'atika di kitab itu. Ustaz, Ya. yang musarrifal qulub atau yang Ya ada. Kalau ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika itu. Nah ini ada lagi ya musarrifal qulub ada. Ada ya muqallibal qulub ada. Sabit qalbi ala dinika kalau di situ. Tapi yang ini ada lagi nih. Rasulullah mengangkat pandangannya ke langit, kemudian ya musarrifal qulub. Sama-sama artinya mah. Sama-sama artinya. Jadi ya wahai yang membulak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam ketaatan. Kalau tadi dalam agama. Sama-sama. Mau yang itu yang sudah dihafal boleh. Mau yang ini boleh. Nah di kitab Sulam Munajat ini redaksinya. Ya musarrifal qulub sabit qalbi ala ta'atika. Ya. Nanti saya share di grup ya Bu ya. Dua-duanya, dua redaksinya kita share. Nah, ini penting. Penting.
Karena hati itu adalah sumbernya, Bu. Sumber segala sumber itu hati. Sehingga kalaulah hatinya bagus, amalnya juga bagus. Kalau hatinya buruk, maka amalnya juga buruk. Kenapa? Karena ibarat mesin hati itu. Mesin. Maka mesin itu kan harus ada perawatan. Kalau ibu beli mobil bagus, ya 2 tahun lah masih oke. Tapi rata-rata kalau 5 tahun ke sini, mobil itu kan 5 tahun rata-rata. Udah lain ya Bu ya. Nah, hati juga harus diservis. Nyervis hati sama apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir kepada Allah, menghadiri majlis taklim, menghadiri tilawah. Itu cara menservis hati supaya hatinya bersih. Karena kalau hatinya kotor, ada orang mau sholat aja masih ngomongin orang mau sholat. Iya, ada juga yang di hatinya imamnya lelet amat sih, udah tua ngacai lagi di hati itu. Itu hati kan. Kalau hati sudah begitu, mana mungkin khusus sholatnya? Gak bisa. Oleh karena itu, walaupun ada, saya juga sama lah Bu. Kita mau sholat nih taraweh, siapa imam? Kita udah mereng sendiri, hati itu gak mau gitu. Kenapa? Ya bacaannya ngayai, lelet. Wajar, kita juga suka. Tapi buru-buru dipalingkan lagi, diluruskan lagi gitu maksudnya. Nah, oleh karena itu kalau hati dibiarkan terus begitu, ya begitu sholat juga. Nungguin ruku lama amat sih baca Fatihahnya. Pas gitu bacanya Al-Kahfi lagi. Wah, udah loh. Makin akut aja ke sholat. Jadi nggak sabar akhirnya nunggu ruku, nunggu sujud nggak sabar karena dari awal udah nggak bagus hatinya. Oleh karena itu hatinya diluruskan. Maka pakai doa itu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, atau ya musarrifal qulub sabit qalbi ala ta'atika. Sekali lagi, kenapa niat itu harus di hati? Karena tempat niat di hati, Bu. Tempatnya niat itu di hati. Nih diingat-ingat, tempat niat itu di hati. Adapun yang diucapkan belum niat ya Bu ya. Tadi untuk persiapan lah, untuk nolong lisan ke hati supaya kita tuh betul-betul memang kita mau sholat gitu. Sehingga di usoli fardhu duhur itu kan harus jelas nih duhur apa asar. Harus jelas Bu. Kalau duhur ya usoli fardhu duhur, kalau asar usoli fardhu asri, kalau maghrib usoli fardhu, dan harus jelas. Berapa rakaatnya juga harus jelas. Kalau duhur 4, maghrib 3, kan disebut kita harus jelas. Kalau nggak gitu bukan niat itu namanya. Niatnya nggak jelas. Sama dengan orang yang ajam aja, saya mau pergi. Kapan? Nggak tahu. Tapi saya mau pergi besok Sukabumi, jelas. Saya mau sholat apa nih? Harus jelas duhurnya berapa rakaat? 4, bahkan ketika di safar bisa di jamak takdim, kosor malah. Bisa takdim 4 atau dikosor yang 2, yang 4 jadi 2. Berarti duhur asar 2. Harus jelas itu. Itulah makna usolli fardhu duhri. Arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah. Kemudian di hati niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap. Sendiri apa berjamaah? Ya kalau sendiri nggak usah pakai makmuman. Kalau berjamaah berarti si kita yang makmuman, baik sama suami di rumah. Harus jelas Bu. Kalau nggak jelas berarti nggak jelas sholatnya itu. Maknanya itu harus jelas. Ya. Oleh karena itu tempat niat itu di hati. Dan mengucapkan dengan lisan itu hukumnya sunat. Anutku biha inna huwa sunnah li yu'awwinal lisan al-qalba tahu. Wasartuha, dan syaratnya itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Tadi sudah dibaca oleh ibu yang muda. Prakteknya kemana Bu?
Allah, di hati niat. Kalau Allahu Akbarnya itu rukun yang bangsa ucapan tadi ya Bu ya. Allahu Akbar itu rukun bangsa ucapan yang 5 itu tadi disebut. Kalau niat itu rukun bangsa hati. Caranya kalau kita ya bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Wasartuha antakuna ma'a takbiratul ihram. Kalau sendiri aman. Kalau berjamaah tunggu imam selesai dulu. Jangan bareng sama imam. Imam Allah. Jangan. Imam harus selesai dulu sampai bar. Bar baru kita Allahu Akbar. Kalau membersamai imam, maka takbiratul ihramnya si makmum tidak sah. Kalau tidak sah maka berjamaahnya tidak sah. Ya Bu ya. Wa antakuna ainiyah bil qiyam. Jeung kudu aya harus ada niat itu dalam keadaan berdiri fil fardi dalam sholat fardu. Kenapa ada kata-kata sholat fardu? Karena sebagian riwayat tuh kalau sholat sunnah walaupun nggak uzur boleh duduk. Dalam sunnah ada riwayat. Kalau fardu sehat wajib berdiri kecuali dalam uzur. Oh, gitu. Dalam sunat beda lagi. Jadi ibu kalau sunat nih duduk nggak apa-apa walaupun tidak ada uzur. Tapi dalam sunnah. Tapi dalam fardu sholat fardu harus berdiri. Wahalatil istiqbal dan menghadap kiblat. Ada orang niat kiblat sono, dia berdiri ke sono. Usul fardu salah. Pas takbir dia balik, nggak boleh, itu nggak bener. Iya, walaupun itu belum sholat kan itu mah. Sholat itu kan yang mengucapkan takbiratul ihramnya itu, tapi ya nggak bener kalau begitu, tidak boleh. Fi halatil istiqbal dan dalam keadaan menghadap kiblat. Nah jadi pertama kita ulang, rukun sholat dibagi 3. Yang pertama adalah bangsa hati, yaitu niat. Ya Bu ya. Niat itu harus di mana tadi? Di hati. Hukumnya apa? Yang pakai usoli hukumnya sunnah. Untuk apa? Persiapan untuk nolong hati, nolong lisan ke hati, gitu ya. Kemudian syaratnya harus bareng sama takbiratul ihram. Kemudian yang lain harus menghadap kiblat. Nah itu bagian pertama. Bagian kedua asani kauliyah. Yang bagian kedua rukun sholat itu bangsa ucapan. Ibu hafalin ada berapa tadi? 5 ya. 1 takbiratul ihram, 2 membaca Fatihah, 3 membaca tahiyat, 4 sholawat kepada Nabi, 5 mengucapkan salam yang pertama. Kalau yang kedua sunnah Bu. Yang pertama yang ke kanan tuh rukun. Nah, jadi ibu udah tahu bangsa hati, niat. Sekarang bangsa ucapan apa? Di sholat nih, di sholat. Oh saya tahu karena saya ngaji. Apa? Takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram ngangkat tangan doang nggak ada suara, sah nggak? Diem, sah nggak Bu? Nggak sah, kan harus ada suara. Kan bangsa ucapan. Yang di hati itu, yang niat itu tadi Bu. Ada orang lagi banyak masalah itu sholat begitu. Cuma di perempuan harus pelan, sirriya. Allah, jangan. Itu kucing itu noh. Oh. Kadang perempuan itu suka berlebihan juga. Maaf, ketika tawaf, ketika sa'y itu suara pada kenceng, padahal nggak perlu perempuan.
Ibu coba lihat di TikTok atau di IG yang sekarang travel ngiklanin banyak. Itu perempuan yang jadi leader. Padahal nggak perlu perempuan mah begitu, nggak boleh. Jadi kalau misalnya doa tawaf nih, walaupun itu kan tidak termasuk kayak sholat di rukun atau apa, tapi perempuan pada umumnya suaranya tuh harus siria. Siria tuh pelan, cukup pendengaran sendiri. Jadi Bu, kalau laki Allah, perempuan Allah, itu maksudnya. Jadi bukan Allahu Akbarnya harus di hati, bukan. Kalau ngangkat tangannya sunnah malah Bu. Jadi ibu nggak ngangkat tangan, cuma Allahu Akbar doang sah. Yang sunnah tuh ininya nih. Maka kalau ada yang begini, ada lagi begini, nggak apa-apa lah itu mas sunnah, nggak usah dipermasalahkan. Iya, ada yang begini juga, nggak apa-apa itu mas sunnah. Yang rukun tuh ngucapin Allahu Akbar, itu harus bunyi. Laki boleh jelas, perempuan harus siria tuh pelan. Ya, jadi bukan dalam hati, harus terucap. Walaupun Allah, nah itu perempuan bisa sakit. Tapi kalau nggak ada suara sekali, pingin es mambo itu. Paham nggak Bu? Paham ya? Ya. Takbiratul ihram. Nah, kalau digabungkan dengan yang bangsa hati yaitu niat. Niat itu di hati. Itu yang harus di hati, niat saya sholat duhur 4 rakaat. Ibu bisa nggak itu? Bisa lah, bisa lah. Allah, coba Allah niat itu kan bisa. Maka ada ulama fikih sama ulama ahli tajwid bersepakat. Panjangnya tidak boleh lebih dari 7 alif. 7 alif itu 14 ketuk. Caranya tek 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 4 ya. Allah. Nah, itu tidak boleh lebih dari itu. Tapi kalau bisa sebentar nggak apa-apa sih. Allah niat nggak apa-apa. Yang penting ibu ada bahwa niat sholat duhur 4 rakaatnya itu harus masuk. Bisa nggak Bu? Bisa ya? Suka ribet. Suka ribet. Iya. Maka kalau ada orang yang agak lama lah gitu ya. Iya. Allah itu bukan apa? Dia lagi melapalkan niat di hati itu. Bu. Jadi kalau orang yang nggak tahu ilmu, hebat benar tuh sholatnya, mantap. Allah di kampung sih banyak, di Jakarta nggak ada. Ada juga ya. Saya dulu belum tahu juga begitu. Oh dia masih memantapkan itu. Tapi kalau yang udah lancar nggak usah gitu-gitu amat. Di Masjidil Haram itu nggak tahu lah Bu. Imamnya kan beda memang madhab sama kita. Walaupun dia imam Masjidil Haram, madhabnya beda sama yang disalahkan. Allahu Akbar. Yang panjang tuh yang muadzinnya itu Allah. Oh itu yang panjang tuh. Kalau imamnya pendek-pendek rata-rata itu. Nah, kenapa beda sama mereka? Kita beda madhab. Beda madhab bukan berarti salah. Ya Bu ya. Beda madhab bukan berarti salah. Tapi kita mah ya diajarinya kayak memang begini, harus begini gitu. Ya kembali bahwa rukun sholat bangsa ucapan yang pertama adalah takbiratul ihram. Dan itu dalam sholat fardu sama harus dilaksanakan ketika berdiri juga Bu. Berdiri. Kemudian yang kedua, rukun sholat bangsa ucapan itu membaca suratul Fatihah fi kulli rokaatin pada tiap rokaat. Jadi kalau subuh rokaat 1 dan rokaat 2. Kalau maghrib rokaat 1, 2 dan 3. Kalau duhur berarti 1, 2, 3, 4. Harus dibaca. Kalau tidak dibaca Fatihahnya maka tidak sah sholatnya. Halatal qiyam.
inda wujubihi lil imam wal ma'mum wal munfarid. Baik ketika, nah di kita mah ini Bu, baik si imam, baik makmum, berarti dalam berjamaah, baik ketika kita sholat sendiri. Karena di pendapat lain Bu, di pendapat lain, kalau imam sudah baca Fatihah, maka Fatihah kita sudah ditanggung jadi gak usah baca Fatihah, gak usah kaget. Tapi di kita mah baik sendiri, baik berjamaah, baik si imam itu sendiri harus baca Fatihah. Maka diajarin oleh guru-guru kita bagaimana kalau ketika sholat berjamaah. Imam baca Fatihah, kita dengarkan Bu. Imam baca surah, baru kita baca. Gitu kan yang diajarin dari dulu. Termasuk sampai sekarang saya juga begitu. Maka si imam harus pinter. Walaupun dia mungkin penganut yang tadi, ketika dia baca surah, mau kulhu umpama, waladdallin, amin, dia mau baca Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlasnya kekencengan, ibu nggak nyampe Fatihahnya itu. Ya Bu ya. Maka bagi imam yang faqih, dia akan jeda. Waladdallin, jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Sehingga makmum itu cukup baca Fatihah. Kalau imamnya faqih, paham. Kalau kita menemukan imam yang tidak begitu, bagaimana? Kan beda, kadang pemahaman bandapnya. Ya jangan dipaksain sampai dia ruku kemudian bangkit dari ruku, jangan Bu. Ya udah ikutin aja itu mah. Dalam kondisi seperti itu, ya Bu ya. Tapi kalau menemukan imam yang sepaham kita, imamnya faqih, luar biasa tuh. Waladdallin, amin. Dia jeda dulu. Mungkin si makmum baru sampai iya kana budu atau iya kana budu iya kana stain, baru dia baca surah Al-Ikhlas. Insya Allah Fatihah kita nyampe. Nah, imamnya faqih, imamnya the best. Imam tuh kan harus sayang sama jamaah. Jamaahnya rata-rata umur 50 ke atas, udah nyorocot dengkulnya. Hati-hati itu, jangan baca surah-surah yang panjang-panjang itu. Dimarahin oleh Nabi itu dulu juga. Iya sih di Masjidil Haram, ya Masjidil Haram kan namanya juga sedunia ngumpul di situ. Tapi lihat imam Masjidil Haram juga kalau sholat Jumat, yang saya rasakan kalau musim panas itu nggak pernah baca surah panjang-panjang di sholat Jumat itu, selalu pendek-pendek. Kasihan sama yang di luar kepanasan. Luar biasa di masjid. Nah di kita kadang sholat subuh, iya sih bagus, bahwa yang panjang tuh bagus atau sesuai sunnah. Tapi kalau makmumnya, ya wes kalau ngger kabeh, bahaya itu. Oleh karena itu kata Imam Nawawi, ini Bu, kata Imam Nawawi, baca surah itu yang bagus satu surah tamat. Kalau kita kan bukan satu surah tamat, pilih-pilih surah. Al-Baqarah ujungnya, Al-Kahfi tengahnya, Maryam tengahnya. Kata Imam Nawawi, lebih baik qul huwallahu ahad tamat, qul a'udzu birabbin nas tamat. Lebih baik itu. Tapi bukan berarti yang itu salah, enggak. Karena paling tidak baca surah tuh minimalnya Bu 1 ayat sah. Jadi Ibu harus paham, baca surah setelah Fatihah. Kalau Fatihah kan rukun ya. Kalau surah ini sunnah Bu. Minimalnya berapa Ustaz? 1 ayat. Qul huwallahu ahad. Ruku sah. Minimalnya 1 ayat. Cuma kata Imam Nawawi, 1 surah tamat. Maka imam-imam kita biasanya Bu suka baca surah-surah yang sekitar Al-Hakumut, Wal Asri ya Bu ya. Terus Al-Ma'un, Al-Kafirun. Kan itu. Sampai taraweh pun kita mah begitu. Dulu zaman saya baru-baru ke Jakarta di sini tuh begitu tuh Bu.
Waladhdallin amin. Alhaakumut takasur. Nanti keduanya kulhu. Terus wal asri keduanya kulhu dulu di sini. Itu berubah tuh tahun berapa saya kurang paham. Sampai Pak Haji itu yang rumahnya di Huk tuh gak ke Al-Huda lagi. Kenapa? Karena Al-Huda berubah dari 23 jadi 11. Itu saya udah kemasuk Pondok Bambu tuh. Itu dulu. Ya. Tapi dalam pemahaman sekarang yang 11 benar, yang 23 juga benar sih. Tapi orang tua dulu segitu sikohnya, kuatnya gitu ya kepada pemahaman itu. Iya Pak, siapa yang di sini nih? Yang di Huk. Pak Haji, aduh, dulu punya warung dulu. Lupa itu Pak siapa itu. Pak Rustam, Haji Rustam itu ya. Itu akhirnya tidak ke Al-Huda lagi karena dari taraweh 23 menjadi 11. Luar biasa itu. Dan jangan disalahkan, memang orang tua dulu masih kot Bu, punya kemantepan dalam pendirian. Beda jeung anu arayeuna. Ayeuna mah luak leok, mana anu mudah ikut. Pot gitu ayeuna mah. Yang dulu tuh sikot, kuat gitu. Terserah mau dianggap ketinggalan zaman juga, bodoh amat gitu dulu yang dulu. Nah sekarang wacananya ada lain Bu, karena semua penceramah bahkan ulama-ulama besar pun menyatakan bahwa tarawih itu bukan masalah rokaatnya, perbedaan jumlahnya 11, bukan, melakukannya yang benar. Itu ya, paradigmanya udah beda. Kembali ke mana tadi? Rukun sholat bangsa ucapan. Kemudian yang kedua yang bahasa ucapan itu apa Bu? Baca Fatihah tadi di tiap rakaat. Bahkan tadi di penjelasan terjemah di buku terjemah itu tasdidnya pun harus ke bawah. Gitu ya Bu ya. Tasdidnya Fatihah berapa Bu? 14. Ibu dari bismillah coba hitung sampai bawah itu pasti 14 Bu. Kalau kita hitung bismil 1 hir 2 nir 3 rabbil berapa 5 ya? Ar-Rahmanir Rahim berapa tuh? Maliki yaumid. Terus iya karena budu iya itu udah 2. Ihdinas nasnya tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada 2 dol. Itu 14 semuanya. Nah itu harus ke bawah semua. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim nggak ada tasdid itu nggak sah Fatihahnya. Bismillahirnir, nah itu ada tasdid. Jadi termasuk tasdidnya. Kenapa harus begini? Ya namanya sholat menghadap Allah ada tata aturan. Yang mengatur bahwa Fatihah harus bertasdid siapa? Ya Allah juga. Kan itu firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiraatut tasyahud. Baca tahiyat. Tasyahud tahiyat buat tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadar rasul. Kemudian baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah pokoknya mah sampai situ Bu. Ibu di tahiyat akhir nggak pakai wa ala ali Muhammad kamas, nggak apa-apa. Itu rukunya sampai situ. Jadi yang kesininya itu sunnah. Di tahiyat awal gitu Ustaz. Ya tahiyat awal kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berdiri gitu ya. Nah di tahiyat akhir pun sampai situ sah salatnya. Karena yang rukunnya mah sampai situ Bu. Tapi kalau ibu lanjutin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum, sah juga enggak apa-apa. Bagus malah. Bahkan ada tambahan tuh di tahiyat akhir mah doa supaya terhindar dari siksa kubur.
fitnah dajjal, selamat dari neraka itu ya. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid. Boleh juga di tahiyat akhir tapi pokoknya mah sampai sholawat selesai. Rukunnya mah. Paham ya Bu ya? Jadi rukunnya mah sampai sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli. Mau pakai Sayyidina, nggak pakai Sayyidina, boleh, nggak usah diperdebatkan dah. Saya masih pakai. Nah cuma yang sholawat utama, sholawat Ibrahimiyah. Berarti tidak hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di tahiyat akhir itu tambahin wa ala ali kama sholaita, tambahin. Utamanya sholawat Ibrahimiyah sampai fil alamina innaka hamidum. Jadi kalau saya nggak ini Bu, nggak mesti, nggak kudu. Mana yang rukunya? Kalau saya mah gitu. Yang rukunya mana sampai mana? Ya Allah, ya udah, nggak usah diperdebatkan. Orang sampai situ sholatnya selesai sah. Tapi yang pakai sholawat Ibrahimiyah, ya bagus, karena yang diutamakan sholawat Ibrahimiyah di tahiyat akhir. Udah. Jadi kalau ngaji sama saya nggak akan ribut. Itu benar, ini benar. Yang salah yang mana? Yang nggak baca tahiyat. Tiba-tiba salam tahiyatnya nggak ada. Nah itu yang salah. Paham ya Bu ya? Nah salawat kepada Nabi juga termasuk rukun. Tapi yang pertama berarti mengucapkan Fatihah, tahiyat, salam itu harus keluar suaranya karena bangsa ucapan. Jadi kalau di hati nggak sah Bu. Iya. Nggak pakai assalamualaikum. Di mana kok nggak kedengaran? Di hati nggak boleh. Harus assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ibu-ibu ya kedengaran diri sendiri ya assalamualaikum, jangan itu mau ceramah itu Bu. Jadi ibu cukup kedengaran suara sendiri assalamualaikum. Nah, boleh. Hah? Orang bisu ya namanya juga bisu. Mau itu kan maksudnya assalamualaikum. Oh, kayak kecekek kedengaran orang bego ya, orang apa bisu ya begitulah. Di hatinya bener assalamualaikum gitu. Nah kita nggak bisu jangan. Kecuali yang ke kiri Bu. Yang ke kiri mah nggak diucapin juga nggak apa-apa, sunnah itu. Tapi masa iyalah kita sayang pahala lah assalamualaikum. Tapi yang ke kiri itu sunnah. Jadi ada orang Bu, saya melihat di Mekah itu assalamualaikum langsung begini atau enggak ya sah karena rukunya memang sampai situ. Tapi imam-imam Masjidil Haram juga make sunnah assalamualaikum make. Jadi kita gak pakai lah ya Bu ya. Jadi jangan kalau gini doang kayaknya gimana gitu. Tapi gue harus tahu bahwa yang ke kanan ini rukun dan harus bunyi, yang ke kiri ini sunnah. Itu doang. Nah itu yang tadi yang di awal-awal saya bilang bahwa sholat tuh harus tahu mana bangsa ucapan, mana bangsa hati, harus tahu. Kita mau sholat harus tahu. Ini di sini dijelaskan Bu. Itu ya. Banyak penjelasannya, Bu. Nah, kemudian rukun bangsa yang ketiga perbuatan. Nih. Jadi rukun sholat itu dibagi berapa tadi? 3. Bangsa hati, bangsa ucapan, yang ketiga nih bangsa perbuatan. Ada nggak di situ Bu? Silakan. Ketemu nggak? Mangga. Ketiga rukun yang berupa perbuatan dengan badan yaitu 13 rukun. Wih, banyak ya? Ruku dan tumaninahnya, iktidal dan tumaninahnya, sujud pertama dan tumaninahnya, duduk setelahnya dan tumaninahnya, sujud kedua dan tumaninahnya, satu rukun pada rakaat terakhir yaitu duduk terakhir. Rukun yang timbul dari melakukan rukun-rukun tersebut pada tempatnya yaitu tertib.
tertib adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Iya, mantap. Jadi yang ketiga nih Bu, diapalin lagi. Rukun sholat dibagi 3, saya ulang-ulang. 1 bangsa hati yaitu niat. Yang kedua bangsa ucapan yaitu takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat, kemudian sholawat, kemudian salam. Nah sekarang bangsa perbuatan. Ada berapa tadi? Banyak ya. Salah satu asyara ayat 13 ruknan rukun. Hiji pertama al-qiyamu berdiri bagi yang mampu, bagi yang sehat. Yang sakit boleh di kursi, boleh, bahkan sebisanya. Kalau nggak bisa di kursi, duduk boleh, boleh. Duduk nggak bisa, nggak boleh, tidur boleh. Udah tidur pun udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah mata, Allahu Akbar, mata terbuka, tertutup, isyarat boleh. Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya udah disolatin, selesai. Orang mati jangan maksain sholat, udah selesai. Sholatin, maka sholat di situ fardu kifayah. Karena kalau di fardu ain Bu, repot lah Bu. Innalillahi, kan sering banget tuh berita tuh. Maka ibu harus ikut sholat jenazah. Untung fardu kifayah. Jadi Allah tuh maha sayang, maha adil. Udah tahu lah sikon kita. Kan Allah yang menciptakan kan itu. Coba kalau fardu ain aneh, nggak sempet ngelayanin suami tuh. Pak, itu ada yang meninggal. Di mana? Di Al-Huda. Hayo. Selesai dari sini, asakirin, innalil. Bapak, asakirin. Wah. Untung fardu kifayah kepada sebagian muslim. Tapi sholat wajib mah fardu ain. Jadi ruku berdiri. Bagi yang tidak mampu karena sakit, silakan semampunya. Itu kalau diwajibkan berdiri semuanya dalam kondisi apapun, wah capeklah hidup kita Bu. Capek. Mau umroh, mau haji harus berdiri. Sholat di pesawat berdiri. Tiba-tiba turbulanco datang. Turbulanco. Wah udah dah ngegubrak kita sholat itu. Maka kalau di pesawat boleh sambil duduk. Bahkan tidak mesti harus ke Ka'bah. Kemanapun kendaraan melaju, walaupun tidak menghadap Ka'bah, sah dalam kondisi itu. Ya Bu ya. Kemarin saya baru seumur-umur nih dari Gambir ke Surabaya 6.10 nyampe sono jam 5. Berapa jam itu? Lama juga di kereta ya. Ya sholat ada ternyata tempat sholat di gerbong akhir itu. Tapi kalau ke gerbong akhir itu gerbong 1 2 kan saya di dina kursi ngarep ke mana kan bae tahu ilmu saya mah Allahu Akbar. Pada itu lagi ngadep ke Madiun kalau itu bukan ke Mekah, bodoh akhir. Saya enggak yasa. Kalau ke gerbong ke yang terakhir itu gerbong 1 2 3 liur Bu. Kalau keretanya pelan-pelan saya enak kalau. Nah dalam kondisi begitu kemanapun menghadap insya Allah tetap sah ya Bu ya. Di kursi kereta atau di pesawat silakan. Jadi berdiri itu bagi yang berkuasa atau yang mampu. Ruku termasuk bangsa perbuatan ya Bu. Kemudian apa lagi? Tumaninahnya. I'tidal itu apa Bu? Bangkit dari ruku. Sujud. Nah, tumaninahnya sujud. Duduk. Sujud kedua dan tumaninahnya. Kemudian tertib. Tertib itu mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Ibu bisa kebaca nggak? Rukun sholat bangsa perbuatan berdiri, ruku, utamanya nih Bu, sujud ya. Kemudian duduk akhir itu kan yang pokoknya. Plus tumaninahnya. Jadi udah tahu sekarang ya, rukun sholat itu bangsa hati, niat, bangsa ucapan, takbiratul ihram, Fatihah, tasahud, sholawat, salam. Harus hafal nih Bu.
Kemudian bangsa perbuatan apa Bu? Berdiri, ruku, sujud, terus duduk di antara dua sujud, sujud lagi, udah itu kan. Ini namanya kita udah paham sholat Bu. Ada orang yang sholat nggak paham. Bangsa hati mana? Bangsa ucapan mana? Bangsa perbuatan mana? Nggak tahu. Padahal itu dilakukan. Maka kita harus tahu. Nah kita mah alhamdulillah ngaji tahu, walaupun minggu depan mungkin lupa lagi. Apalagi sudah tahunan. Bagaimana supaya tidak lupa Bu? Ibu perbuatan nggak pakai kitab juga tahulah, berdiri, sujud, rukunya, sujud, duduk, tahiyat akhir itu udah kebayang kan sama kita. Ayo bangsa ucapan mana Ustaz? Walaupun kita nyampur sama yang sunnah umpama gitu, nggak apa-apa. Yang penting tahu bahwa itu bangsa ucapan. Iftitah, ini wajah tuh ucapan kan? Fatihah, ucapan. Baca surah, ucapan. Doa ruku, ucapan. Nggak apa-apa nyampur. Yang penting tahu bahwa itu bangsa ucapan. Nah kalau yang ngaji mah, oh yang rukun mana nih? Takbiratul ihram, Fatihah, terus apa Bu? Tahiyat, sholawat, salam. Tuh bedanya yang ngaji sama yang tidak ngaji. Ibu tes minggu depan harus apa? Untung di Majlis Taklim nggak ada tes-tesannya. Kalau ada tes-tesan kosong bulan depannya itu. Ada. Yang Takut. Kalau dapat P. Baik Ibu, salam minggu depan kita ujian ya. Kalau sholatnya kita Semua sholat sakit fardu, ya. sholat fardu kan boleh duduk. Tapi kalau separuh kita pertengahan yang ketiga rakaat keempatnya kan lulus gitu. Ya, ini ada pertanyaan bagus Bu. Di awal-awal kenceng badan kita nih, sehat. Di rakaat ketiga letoy. Boleh nggak duduk Ustaz? Boleh. Umpama, jangan dipaksain. Saya sering melakukan pernah. Zaman gula itu kan kalau di puncaknya, waduh ampun Gusti. Itu namanya dunia tuh benar-benar rasanya gelap tuh bener Bu. Kalau lagi 400 gula itu, terasa. Sholat baru 1 rakaat 2, 3, 4 saya duduk. Pernah kita, nggak apa-apa. Ada lagi? Pertanyaan Ya. berikutnya, sujud sahwi itu digunakannya bagaimana? Apa bacaannya hanya Fatihahnya apa? Ya di sujud sahwi itu sujud sahwi karena lupa. Misalnya karena tidak apa tuh? Kunut. Kita mah Bu ya. Terus nggak apa lagi tuh? Tahiyat awal tiba-tiba berdiri. Harusnya kan tahiyat awal dulu. Langsung aja berdiri. Nah yang itu harus ditambah dengan sujud. Tapi kalau lupa baca iftitah, lupa baca surah, itu nggak perlu sujud sahwi. Jadi Ibu kalau yang suka kunut tuh termasuk tahiyat awal. Bagaimana kalau posisi sudah berdiri di rakaat ketiga, duduk lagi nggak usah, tambal aja dengan sujud. Tetapi kalau berdirinya belum sempurna, baru mau berdiri lah gitu. Belum sempurna nih, boleh duduk lagi ke tahiyat awal dan tidak perlu ditambah sujud sahwi. Bagaimana berjamaah dengan imam yang tidak kunut? Tidak perlu ditambah sujud sahwi itu, Mas. Kalau lagi berjamaah Bu. Ya, kecuali kita sendiri. Paham ya Bu ya? Bacaannya apa? Nggak ada bacaan khusus Bu. Nggak ada bacaan khusus. Sujud sahwi ya sujud aja. Pokoknya mau Ibu baca surah bacaan seperti di sujud biasa nggak apa-apa. Jadi pada intinya nggak ada bacaan khusus sujud sahwi. Itu dilakukannya kapan? Sebelum salam. Kalau sudah salam yang pertama kan rukun Bu. Assalamualaikum. Itu udah keluar sholat kita, nggak perlu sujud sahwi. Nah, udah assalamualaikum. Ya udahlah, namanya juga lupa. Tapi kalau Ibu ingat sebelum salam sujud sahwi, baru kita duduk lagi, baru salam. Itu caranya begitu. Dan untuk bacanya nggak ada bacaan khusus. Ada sajadah wajiyah ya boleh dibaca. Subhana rabbiyal a'la juga boleh dibaca. Ya. Namu itu Itu sujud sahwinya itu berapa kali Pak? 2, 3? 3.
Hah? Ada yang bulan 2, ada yang 3 itu. Saya baca ada di situ. 2 lah. 2 ya. 2 ya. Oh, 2. Ada lagi pertanyaan? Ini 3 kali gimana itu? 2 kali duduk dulu gitu kan Pak? Bacanya itu Sebelum salam. Nah, sebelum salam juga sujud. Balik lagi, kalau apa sujud lagi, kalau apa salam ya. Yang pokok sih maksudnya bacaannya. Bacaannya beda. bacaannya sih nggak ada yang khusus. Ya, ada lagi? Ayah. Oke Bu, Ibu sudah tahu rukun sholat dibagi 3, bangsa hati, bangsa ucapan, bangsa perbuatan. Luar biasa itu. Ilmu bermanfaat banget nih Bu. Sehingga sholat kita insya Allah sampai kepada persyaratan, sampai kepada rukun. Jauh-jauh khusyuk mah dah hese lah Bu, khusyuk mah. Khusyuk mah hese, khusyuk mah sulit. Paling tidak kita memahami syarat rukun sholat itu. Jangan khusyuk hente, perbuatan sholat mau dilakukan juga tenyaho, tidak tahu maksudnya. Wah itu repot. Kalau bacaan surat pendeknya itu misalkan lupa gitu Pak. Dalam artian kurang gitu. Ya udah ruku aja nggak apa-apa. Kan paling tidak 1 ayat tadi. Nggak usah balik lagi ya Pak? Iya, saya contohkan tadi kul huwallahu ahad. Segitu aja saruku nggak apa-apa. Biasanya kalau yang lupa tuh memang surah yang belum hafal banget. Maka kata Imam Nawawi, bacalah surah yang benar-benar hafal. Kata Al-Quran, kata Allah, bacalah surah Al-Quran itu yang mudah. Allah yang memerintahkan. Ya kalau bangsa hafid mah ya hafid namanya juga. Lah kita kan bukan kalangannya itu, kita masih mampunya kita aja. Cuma jangan terlalu pelit amat. Walaupun 1 ayat boleh. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Aduh, jangan tong atuh gitu teting tuh. Kalau baca Al-Ikhlas mah tamatin tanggung atuh. Kecuali lam yakunillah, itu baru tuh. Saya pernah cerita dulu waktu masih zaman di Asakirin, saya melatih imam dulu Bu. Pernah cerita nggak Bu? Belum. Jadi dulu saya bidang dakwah waktu itu. Jadi di Asakirin cukup lama saya itu. Nah itu ada Pak Haji Aziz dulu ya yang tentara. Pokoknya bapak-bapak yang pensiun tuh kan rajin tuh ke masjid. Saya juga subuh, maghrib dulu yang saya yang megang Asakirin itu saya Bu. Ibu kalau tuh yang tim 11 yang merumuskan SD Islam Aiter masuk saya tuh Bu. Cuma saya tuh kadang ya nggak terungkap. Termasuk Al-Huda tuh dari awal desain kita nih setelah Pak Kaya tuh. Yang bikin yayasan Al-Huda. Ya. Kenapa harus ada yayasan Al-Huda? Kedua kan ada TKTPA, Bu Pangka tuh. Pak Kayat promosi, Pak Kayat, Pak Eko. Kemudian orang-orang yang kontrakan tuh pingin ke TK Islam nggak mampu bayar. Ini sejarah Bu. Ke Asakirin mahal, Nurul Iman apalagi gitu kan. Akhirnya saya bikin TK Islam. Pertama kepala TK Islam laki-laki saya. Tapi lama-lama saya grogi. Akhirnya Bu Ida. Dari Bu Ida Bu Eka. Nah lama-lama TK Islam ternyata harus ada izin operasional dari tingkat kecamatan. Dan syaratnya harus ada akte notaris. Itulah sejarah berdirinya Yayasan Al-Huda. Ajaklah bapak-bapak rapat. Pak Eko lah terpilih tuh. Pak Eko pertama tuh. Saya yang nunjuk. Pak Eko jadi ketua kita. Itu. Nah Asakirin juga demikian. Jadi ya kalau diungkap ke ibu-ibu aja lah. Ke yang lain kan nggak mau karena kayaknya jelek kita kalau dicerita ya. Tapi ibu biar tahu aja lah bahwa kita memang pernah meletak dasar SD Islam Asakirin tim 11 termasuk itu sama Pak Kohari dulu Bu. Sekarang udah maju, saya minta ngajarin nggak dikasih. Ngajar nggak usah dibayar, nggak dikasih. SMP udah berdiri nggak dikasih, kan bayar. Ya.
Jadi seperti itulah kehidupan kita di Pondok Bambu nih mewarnai juga, alhamdulillah. Nah, jadi ngomong naon nih tadi? Yang tahu kan Allah kan. Yang tahu Allah. Tadi ngomong apa saya tadi? Bu, pertanyaan Ibu tadi apa? Suci sawi lagi. Ya, sejauh udah selesai. Tadi itu apa? Mau ngomong apa saya? Ada yang Udah, itu udah selesai. enggak dua saja. Kalau saya enggak dua sih. Hah? Pokoknya ada Biasa kirim tadi baca Bapak itu. pertama. Iya, maksudnya karena lari ke situ jadi saya yang lupa. Ini dosa nih kayak. Ngomongnya nggak benar jadi dilupain sama Allah. Astagfirullah. Ya, Bu. Jadi alhamdulillah gitu. Ada pertanyaan lagi, Bu? Bu Ustazah udah di sini? Pak, kalau misalnya kita sholat ini sholat pada udah 3 rakaat atau 4 rakaat aja? Ambil yang kecil. 3 apa 2? 2. 4 apa 3? 3. Walaupun yakin itu 4. Walaupun Perlu ulang lagi sholat. enggak. Ragu jumlah rakaat sholat 4 apa 3? Ambil 3. Walaupun sebetulnya itu udah 4 sebetulnya. Tapi kata aturan ambil 3. Berarti nambah 1 lagi. Itu ya, Bu. Sah. Orang hukumnya tapi kalau yakin bahwa ini 3, ya udah berarti tinggal 1. Kalau yakin Ibu sudah 4, berarti nggak usah nambah lagi. Nggak perlu ulang lagi. Nggak usah. Sujud sahwi, Bu. Enggak, itu mah nggak sujud. Ya ambil 2. Iya. Sering, Bu, kita juga sering itu. Bukan hanya faktor atau karena sudah umur, bukan, yang muda juga banyak. Dan Nabi juga pernah. Jadi itu hal-hal manusiawi. Makanya tadi, Bu, kalau lagi banyak persoalan, nah itu karena lupa tuh karena ya ada sesuatu lah. Kita merasa juga hebat. Tapi itu manusiawi juga. Ada lagi pertanyaan? Pak, Bu saja? Nggak ada? Oh, siap. Saya simpulkan, saya kira Bu Ustazah belum ada. Saya simpulkan, Bu, rukun sholat dibagi 3, bangsa hati, bangsa ucapan, bangsa perbuatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira belum ada, Bu Ustazah. Nggak tahu, tapi kemana? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ilmunya sehubungan dengan rukun sholat. Mudah-mudahan kita semua dapat memperbaiki sholat kita.